Kedengarannya suara saya ya, kedengaran Pak Riki ya? Jelas. Jelas ya. Oke, kita mulai aja. Ini ngomong dulu, kita sapa-sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Fajri. Ini digital marketing expert, founder dari Rumah Cantik. Rumah Cantik apa, Mas? Rumah Cantik Beauty dan Safia Beauty. Safia Beauty. Terima kasih Mas sudah hadir di BUMDes Talk ke-15 ini. Terima kasih banyak atas waktu dan uangnya. Juga terima kasih buat Pak Riki Hermawan nih, teman saya setia setiap minggu untuk mendampingin. Pak Riki ini beliau adalah Direktur PT IAK, juga sekaligus managing agent B2B dari Pos Indonesia. Kita hari ini topiknya luar biasa, Mas Fajri. Kira-kira tentang konten ini, meningkatkan skill desain konten dengan Canva untuk meningkatkan skill digital marketing kita. Ya, benar Pak John. Karena kemarin-kemarin kan kita nampilkan narasumbernya bagaimana beriklan, bagaimana pasang ads gitu ya. Tapi ternyata teman-teman BUMDes ini banyak yang kesulitan gimana cara bikin desainnya gitu ya Pak. Betul. Ini saya datangkan dari Bandung nih, dari Bandung, pakar digital marketing, beliau juga pengusaha, dan saya melakukan bujuk-bujuk ini Pak Riki nih, supaya ini kalau bisa kita jadwalkan juga setiap bulan buat beliau. Boleh. Dan hebatnya Pak Riki, siap. Tidak ada berbayar sama beliau, nih gratis. Betul. Terima kasih Mas Fajri buat berbagi ilmunya pagi hari ini. Semuanya dapat manfaat. Ya, apalagi bulan puasa nih kan. Amin. Betul, sedekah bulan puasa. Oke, dan saya hormati juga rekan-rekan para peserta 15 ini, para BUMDes, para UMKM, para koperasi, mahasiswa, dan seluruh pelaku bisnis dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Sampai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat bergabung di webinar kita di BUMDes Talk ke-15 ini dengan bagaimana mereka konten dengan Canva. Semoga kegiatan ini dapat diikuti dengan baik, pahami, mendetailkan dengan tekniknya. Ini banyak yang teknis nih. Bagi yang punya akun Facebook, akun Instagram, ini paling penting nih, bagaimana cara untuk meningkatkan, kalau kita punya penjualan di agen pos atau di BUMDes atau UMKM, punya akun media sosial seperti Instagram, bisa punya landing page sendiri untuk menampilkan produk-produknya lebih baik lagi. Oke, sebelum acara kita mulai, kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Acara selanjutnya, acara untuk sesi tema dengan narasumber Mas Fajri, tema tentang bagaimana mendesain dengan Canva, baik yang tidak berbayar maupun Canva yang pro ya, tentunya pro akan lebih baik lagi, akan lebih banyak lagi. Beliau Muhammad Fajri sebagai expert digital marketing, kemudian founder beberapa usaha, mungkin akan sampaikan profil beliau. Kita berikan waktu ke beliau, kami persilakan Mas Fajri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Joni dan serta jajaran. Oke, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya, walaupun puasa ya, kita isi waktu manfaat ini sampai berbuka puasa ya. Bapak Ibu semua harus melakukan hal-hal yang manfaat seperti ini. Oke, terima kasih ya kesempatannya dari Pos Indonesia, BUMDes ya, telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tambahan ya skill yang saya punya kepada teman-teman semua. Oke, saya langsung aja untuk
share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya screen yang saya tampilkan. Oke, selamat datang. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu di program upgrade ya, upgrade skill desain dengan Canva. Benar nih, memang dari semua pembelajaran yang dilakukan dalam advertising, itu hal yang paling urat nadinya adalah konten ya. Itu seperti sama kita lewat di depan ya, kalau kita waktu jalan-jalan ke mall pasti ada salah satu bakery yang menyengat di aroma hidung. Nah, itu adalah first impression kalau memang orang toko tersebut berjualan makanan. Tapi gimana kalau kita berjualan makanan yang kita sasar adalah sosial media kita. Nah, first impression yang kita tuju adalah mata ya, dan berhubungan semuanya tentang desain. Oke, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya adalah seorang digital marketing yang cukup punya pengalaman 4 tahun belakangan digital marketing ini, dan yang saya dalami adalah Google Ads Optimization, Facebook Ads Consultant, lalu juga pembuatan website ya, mulai dari website company profile, website yang basic sampai website member area. Jadi untuk pengembangan website yang saya buat memang sudah lebih ya daripada pengalaman website banyak, di mana saya sudah bisa membuat website member area ya untuk reseller biasanya ya, untuk keperluan yang lebih bersistem. Dan lalu juga desain logo 3D ya, yang sekarang lagi digandrungi. Saya juga founder fajrimedia.tech, dan pernah nih dalam dunia digital marketing yang pernah saya rasakan adalah saya pernah mendapatkan member 3.000 ya, 3.000 member dari rumah lewat digital marketing tanpa harus keluar rumah. Nah, itu manfaat dari saya menekuni dari Google dan Facebook Ads ya, dan dari situ saya juga pernah beriklan ratusan juta dengan ROI 300% di Google Ads dan Facebook Ads ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti boleh ya, setelah ini kita berbincang, bisa Bapak Ibu tektokan lewat saya melalui WhatsApp, tanyakan aja. Oke, ini hasil dari iklan saya kemarin. Tapi memang ujung-ujungnya ke bagian konten ya Bapak Ibu ya. Nah, dan juga selain beriklan, biasa juga saya ada pembinaan, entah itu member ataupun reseller. Sebagai reseller itu lebih mudah lagi dalam berjualan ataupun mendapatkan member baru biasanya. Nah, di sini testimoninya ya, banyak sekali testimoninya sebenarnya. Dan oke, Bapak Ibu ya, kesempatan saya di bidang digital marketing ternyata perjalanannya jadi lebih senang sharing gitu. Makanya nggak apa-apa kalau memang ke depan ada dari pos ini, saya welcome sekali ya Pak Joni ya. Kalau memang diperkenankan saya membagi informasi buat Bapak Ibu semua ya, terutama UMKM yang supaya tujuannya sama nih ya, kita bareng-bareng bergerak, kita bareng-bareng semangat lagi buat UMKM Indonesia lebih maju. Oke, ini ya, jadi banyak banget nggak cuma yang muda, yang berumur pun semangat sekali belajar ya bareng-bareng sama saya, alhamdulillah. Dan nah, ini ada kalimat dari orang yang cukup kaya ya, yang sering jadi nomor 1 terkaya di dunia ya, ranking-rankingnya itulah naik turun. Nah, ini Bill Gates bilang, konten merupakan alat bantu untuk promosi dalam dunia digital. Dia bilang sebenarnya gini sih, konten is king, udah simple kayak gitu. Jadi dalam berusaha ya, kita menjual sesuatu, apa yang paling penting? Konten gitu. Kita mau belajar ads seperti apa kalau memang kita punya konten yang kurang menjual, ya kurang enak gitu. Makanya kalau kita jalan ke suatu mall juga, kalau kita nyium bau roti, nah itu kayak perasaan kita mau beli di situ ya. Ataupun kita mencium bau masakan di bagian food court itu, otak kita langsung bekerja, oh enak nih gitu. Sama kalau kita dalam dunia media sosial ya Bapak Ibu ya. Dunia media sosial
ini penting sekali karena yang diserang adalah panca indera mata kita ya. Jadi konten itu penting sekali, perlu sekali. Jadi semakin menarik konten yang dibuat, semakin kita ya menarik untuk prospeknya itu membeli produk dan jasa kita. Jadi yang paling penting memang konten nih ya, yang benar-benar kita harus tekuni. Nah, kayak gini, Bapak Ibu kalau melihat konten seperti ini, bagus ya, bagus nih konten kayak gini. Ya, entah itu harga hemat, ada tulisan 80K-nya besar ya. Ini sebenarnya 80 orang kira mungkin apa nih 80 apa nih kayak gitu. Diskon 80 dan sebagainya. Kita besarin ya diskonnya dan sebagainya. Minuman sehat, kita akan tulis gedenya tuh lebih besar di apa yang kita mau jual, apa tuh keunggulan dari produk kita, misalnya minuman sehat. Ya, di sini organik ya, tanpa gula, kimiawi dan rendah kalori gitu. Ya, jadi fotonya juga bagus ya. Kita juga harus tahu, Bapak Ibu harus tahu keunggulan dari produknya Bapak Ibu itu yang akan ditaruh di konten. Dan kabar baiknya ya, nah ini juga ada nih ya konten-konten flyer. Bapak Ibu kan biasa nih kalau pengen bikin brosur ya, pengen brosur offline, punya bakery ya, boleh ya. Kalau dibilang harus banget malah bikin brosur ya, karena kalau orang datang ke tempat kita bukan cuma beli produk aja, tapi kita bisa kasih brosur ya, memang ada cost-nya, tapi itu anggap aja cost iklan, cost advertising yang dimana mereka bisa balik lagi begitu ya. Dan di dalam Canva juga Bapak Ibu bisa membuat logo secara simple, mudah. Ini yang 2 dimensi ya, yang 3D nggak di Canva sebenarnya ya, yang timbul ya, yang bisa buat nanti dipasang di bagian depan toko itu bisa. Nah, dari tadi kita ngomong Canva. Apa itu sebenarnya Canva itu apa sih? Pengalaman saya, Pak Bu, Canva itu ya, saya jujur waktu belajar Photoshop, waktu belajar CorelDRAW itu pusing banget ya. Wah, pusing banget. Waduh, kok desain seperti ini gitu. Nah, ternyata 2013 itu ada Canva ya, yang sangat menolong sekali. Bahkan Bapak Ibu bisa bisa utak-utik dari handphonenya ya. Itu mudah sekali cara penggunaannya. Canva adalah sebuah platform Bapak Ibu pembuatan desain grafis, konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Bapak Ibu masuk ke Canva itu gratis kok. Cuman modal daftar dari Gmail aja, dari Google aja simbolnya. Ini dibilang oleh kebanyakan orang yang menekuni dunia desain tools ajaib ya. Bisa digunakan secara online melalui browser desktop atau di-download di mobile store ya, di App Store itu udah ada. Bapak Ibu silakan buka App Store-nya, download, ketik aja Canva ya. Kalau para pengguna Android juga ada ya, pengguna iPhone juga ada. Ia melakukan 2 versi, yaitu versi gratis dan versi pro. Nah, jadi Bapak Ibu boleh silahkan coba-coba dulu pakai versi yang gratis, monggo silahkan. Kita kalau memang mau ada keinginan punya desain yang lebih bagus lagi, silahkan nanti akan versi berbayar. Tapi yang penting Bapak Ibu punya skill dulu, punya yang namanya kemampuan dulu ya untuk mengutak-ngatik ya, sampai desainnya Bapak Ibu bagus ya. Dan 2013 berdiri dan pengguna aktifnya 60 juta ya, dari 190 juta negara, 90 negara ya, dan sudah tercipta 7 miliar desain ya, desain. Jadi kalau yang kemarin-kemarin bilang ada tuh NFT tuh desain gitu, banyak sekali sebenarnya juga desain-desainnya bisa di Canva. Jadi Bapak Ibu kalau yang kemarin lagi rame ya, kayak Gojali kayak gitu, Bapak Ibu juga bisa jual NFT ya, yang Bapak Ibu bisa bikin di Canva ini, lalu Bapak Ibu bisa jual gitu, nggak ada masalah juga, asalkan Bapak Ibu menekuni ya ini lagi. Nah, berkat masalah jadi di sini ya, dan penghargaannya juga sangat banyak. Di sini ada Enterprise ya 2019, ada Google Play Award ya, winner juga 2019, dan Great Place to Work Award 2019 ya, jadi yang terbaik juga Bapak Ibu. Dan penggunaan Canva banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bikin PowerPoint ada di sini ya. Mau buat konten Instagram itu ada yang di beranda feed,
story ya, atau yang lainnya mau pakai reels ya juga di situ bisa pakai reels yang Instagram juga boleh ya, silakan. Tapi konten-kontennya kita mau buat lebih bagus dulu di Canva, silakan ya. Bapak Ibu juga bisa pilih animasinya sesuai ya. Desain postingan di Facebook juga ada ya, Facebook video, Bapak Ibu bisa buat video, bisa buat story ya. Nah, di situ juga bisa Bapak Ibu. Bisa edit-edit video di platform ini ya, di platform Canva ini untuk Instagram, kebutuhan Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, YouTube dan sebagainya. Oke, lalu juga mendesain poster Bapak Ibu. Kalau UMKM pasti ya ada poster, ada flyer, ada brosur iklan ya. Ada postcard, kartu nama ya, juga ada di situ. Bapak Ibu juga bisa. Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu bagian mana kalau untuk edit poster di mana, flyer di mana ya, bisnis card di mana buat Bapak Ibu supaya lebih paham lagi. Lalu Bapak Ibu misalnya pengen buat CV ataupun lowongan untuk melamar ya, biasanya ya, misalnya ada anaknya nih gitu yang kebingungan kan kalau di template dari Microsoft Word kan agak sederhana ya, tapi agak bagus ya, boleh Bapak Ibu pakai sini ya, Canva ini. Jadi udah ada template-templatenya, tinggal masukin nama, edit aja kalimat yang ada di dalamnya Bapak Ibu, lalu bisa dikonversi gitu melalui menjadi PDF ya, ataupun lainnya. Ya, jadi bisa juga Canva ini kegunaannya untuk kolase ya, mind map ya, virtual background, format kalender juga bisa ya, worksheet juga bisa. Oke. Lalu perbedaan free Canva dan berbayar ada dua bedanya. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar minta 1 menit dulu izin. Oke, mohon maaf. Perbedaan Canva Free dan Canva Pro yaitu di mana kalau Canva Free yang gratisnya, Bapak Ibu memang diberikan desain ya, diberikan desain. Tapi memang desainnya sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu butuh desain-desain yang cukup terbaik, hasil karya yang bagus ya, itu boleh ya, bisa menggunakan upgrade di Canva Pro. Dan teman-teman kalau memang untuk Canva Pro memang agak sedikit lumayan ya, kita harus mengeluarkan uang. Kalau di tahun lalu itu 500.000 per tahun, yang sekarang jadi 769.000 ya per tahun. Nah, kebetulan saya sendiri ya punya Canva Pro yang memang bisa untuk barang-barang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman Bumdex ini bisa untuk barang-barang Canva-nya dengan syarat ya pastinya, dan harganya pun nggak segini ya. Nanti teman-teman bisa dapat harga yang sangat murah ya, yang bisa digunakan selama 1 tahun untuk Canva ini ya. Nanti di akhir saya akan infokan. Dan di sini saya dan tim ya sudah menyelesaikan ya untuk peningkatan konten promosi UMKM ya, yang biasa juga saya pakai untuk usaha saya di Safia Beauty dan Rumah Cantik Beauty. Teman-teman, di sini ada Canva Anniversary. Canva Anniversary itu adalah template ya, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi, jadi tinggal taruh aja fotonya, taruh kalimatnya diganti, namanya juga diganti, lalu akan jadi video anniversary seperti itu. Ada Canva Bioling yang nanti saya akan praktekkan langsung kepada Bapak Ibu semua, dan ini pentingnya karena saya akan menunjukkan beberapa UMKM yang sudah menggunakan Canva Bioling, di mana UMKM tersebut biasanya harus berbayar ya menggunakan layanan jasa website Canva Bioling, tapi di Canva ini Bapak Ibu bisa gratis ya. Nah, lalu ada Canva microblog Instagram, di mana teman-teman bisa menggunakan story ya, yang enggak, misalnya kita mau mengedukasi dari produk kita ya, yang enggak muat di satu tempat ya, kita harus edukasi yang harusnya buat beberapa kolase, beberapa desain,
kita bisa menggunakan Canva microblog Instagram dan Canva vendor, di mana teman-teman bisa ada nih kayak model-model ya, misalnya kan bingung pengen nyari model seperti apa ya, itu ada Canva vendor di sini ada. Terus juga bisa buat testimoni ya, ini penting juga karena kalau dalam UMKM penting ya kita bikin testimoni ya yang memang sudah menggunakan produk kita. Nah itu kita bisa gunakan di Canva vendor. Dan oke, mari kita mulai praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan praktek Bapak Ibu ya. Nah, oke, digital marketer sudah ya. Kita tulis keterangannya. Nah, teman-teman boleh ya sama ataupun ikut ya dengan link yang saya sediakan di kolom chat. Kalau mau ikut silahkan ya, sudah bisa itu pasti. Nah, buatan website dan aplikasi digital marketing, contoh ini saya ya. Lalu Facebooknya saya mau isi ya, Facebooknya saya mau isi link URL-nya, ini diklik di bagian sini. Lalu kita masukin Facebooknya. Nah, Facebook saya contoh ya ini. Facebook saya, silahkan teman-teman kalau mau berteman ya, ketik aja Pak Media Tag ya, nanti akan keluar. Tempel ini, lalu enter Bapak Ibu. Nah sudah, tapi mau cek lagi, oh sudah ya, betul ya. YouTube-nya apa ya, YouTube kita Bapak Ibu misalnya, YouTube kita channelnya, kita harus ambil ya link YouTube-nya, URL-nya ya. Kalau yang nggak tahu di mana cara dapetin link URL-nya, pasti ada. Setiap channel itu pasti ada linknya ya, URL-nya, ada alamatnya ya Bapak Ibu ya. Contoh YouTube saya masukin ya. WhatsApp-nya. Oke, kita bisa buat WhatsApp-nya Bapak Ibu di WA Wizard. Bapak Ibu, wa.wizard.id ya, misalnya ada orang mau pesen produk kita masukin nomor telepon 0818 misalnya 06167762. Halo admin, saya mau order produk apa ya, misalnya mau order produk skincare-nya. Oke, generate link, anggaplah ya. Copy linknya Bapak Ibu, lalu masukkan, tempel di tautan sini. Enter. Oke, lalu link Telegram Bapak Ibu silahkan kalau memang mau bikin ya Telegram, link Telegramnya. Oke, tinggal diambil link Telegramnya. Oke, contohnya. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, silahkan kita klik bagikan. Lalu pilih yang namanya website. Kita harus cari namanya website. Kalau memang tidak ada, kita klik di bagian 3 titik sini ya. Kita harus cari website, situs web ya. Lalu pilih yang namanya, jangan presentasi tapi yang scroll. Kalau bahasa Inggrisnya scroll, tapi kalau bahasa Indonesianya menggulir. Lalu buka situs web. Nah, nanti teman-teman akan langsung seperti ini ya. Tinggal nanti orang lain masuk ke Facebook, orang lain klik di sini masuk ke YouTube, masuk ke WhatsApp, masuk ke Telegram. Bapak Ibu boleh tambahin juga Tokopedia-nya Bapak Ibu semua, tambahin link Shopee-nya. Akhirnya teman-teman yang ada di Instagram, follower-followernya nggak akan kebingungan kalau untuk order produk, dan kita juga udah otomatis dan kelihatan lebih profesional. Nah, kebayang ya, kita tuh nggak harus bayar nih kalau di Linktree ya, kan ada berbayarnya. Linktree itu ada ya berbayarnya di sini Bapak Ibu. Nah, pricing-nya di sini pro-nya 236 ya, starternya 123, premiumnya 693. Tapi dengan Canva Bioling aja Bapak Ibu sudah gratis ya. Tinggal membuat seperti ini sama tampilannya juga ya. Bahkan tampilannya kita bisa lebih bagus lagi ya Bapak Ibu. Ya, yang nggak perlu yang namanya tahunan. Nah, ini kan keren banget ya, mengubah ya.
Nah, tapi memang linknya, kan ini kan panjang nih, linknya seperti ini panjang, alamatnya. Nah, supaya kita alamatnya lebih bagus, kita bisa menggunakan bit.ly, ya, bit.ly. Nah, Bapak Ibu, kalau yang belum tahu bit.ly apa, bit.ly adalah salah satu aplikasi untuk mempersingkat dari link. Jadi kalau linknya panjang seperti yang tadi ya, oke, silakan masuk dulu. Misalnya linknya panjang sekali, ya, ini untuk memperpendek. Bapak Ibu silahkan klik create, tempel ya link yang ada di sini. Lalu Bapak Ibu bisa tempel di sini bagian long paste URL-nya. Lalu ketik create. Oke, ketik create, lalu ubah isi bagian sini. Bio link skincare. Jadi misalnya ya. Lalu save, copy. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih ya, masukkan ke dalam ini ya, ke dalam bio-nya. Ya, masukkan ke dalam bio masing-masing Bapak Ibu semua. Akhirnya jadi simple seperti itu. Nah, itulah ya Bapak Ibu untuk desain bio link. Nah, teman-teman, kalau untuk desain lainnya saya akan coba satu contoh lagi ataupun 1 sampai 2 contoh lagi Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih dapat. Nah, kita akan buat postingan. Oke. Nah, saya mau nanya nih teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira mudah nggak untuk buat bio link seperti ini? Mudah. Mas, itu yang link tadi itu kalau di bio warna biru nggak ya di Instagramnya? Bio warna biru dong, pasti. Warna biru ya, oke. Nah, itulah simpelnya ya, kalau kita akses ataupun pakai yang memang sudah disediakan. Nah, gimana kalau kita belum pakai template yang sudah disediakan, Bapak Ibu? Bisa nih berpromosi. Makanya saya sarankan untuk upgrade yang pro nanti ya. Nah, misalnya kita mau buat konten di media sosial. Kita mau kirim di Facebook deh ya. Konten Facebook, teman-teman. Nah, konten Facebook, kiriman Facebook, kita buka. Oke. Nah, konten kiriman Facebook di sini. Contoh ya. Ini kalau yang biasa, kita pakainya yang belum ada tanda pro-nya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pakai pro, kalimat ataupun yang di sini ya, yang pro ini langsung bisa digunakan. Contoh nih, ini kan kalimat desainnya bagus ya. Contoh, saya buka nih, burger nih. Burger bagus ya. Burger bagus, dari tulisannya bagus, dari gambarnya juga bagus ya, dan yang lainnya juga bagus. Contoh kita mau ubah dengan produk kita. Ini tadi saya coba iseng-iseng ngambil gambar keripik Bapak Ibu. Oke. Oke, chips ya, ataupun chips ya Bapak Ibu. Ini PNG-nya. Oke, sorry ya, masih salah. Kita akan cari lagi konten untuk chips. Oke. Yang transparan ya, yang atau kita bisa pakai erase background. Erase background kalau memang kita mau menghapus background belakangnya Bapak Ibu. Erase background online aja ya Bapak Ibu ya. Remove.bg. Nah, upload gambar yang tadi misalnya ya, banana chips ini. Open. Nanti akan kehapus nih background belakangnya. Kita klik download. Coba ya. Oke. Maaf, tadi kontennya. Oke, ini dia ya. Coba kita unggah lagi. Nah, pasti langsung sudah terhapus. Banana chips.
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kalau kita buat seperti ini aja udah sangat-sangat eye catching ya bahasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tinggal ketik. Nah, dengan tips ini kita bisa ya bikin Oke, kita akan buat lebih kecil tulisannya ya, misalnya 70 deh. Oke, enter. Nah, ini jadi melengkung sendiri juga ya. Nah, banana chips ini berarti belakang-belakangnya harus diganti dong. Iya, belakang-belakangnya nih kayak tomat, cabe ya, kayak gini boleh Bapak Ibu ganti ya. Nah, kayak gini. Menjadi pisang misalnya. Nah, ini kan harus ada di elemen lalu kita ambil banana. Kita ambil ya banana. Oke. Kita kecilkan. Lalu kita bikin deh agak miring-miring sedikit. Nih biasanya ya. Atau mau lebih terlalu gede, kecilin lagi, nggak apa-apa. Ya. Copy, paste, coba ambil 3, 1 ada di sana, 1 ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi udah simpel kayak gini. Lalu ketikan di sininya kita bisa buat delicious chips. Oke. 50% off by now. Nah, ini kan keren banget ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengan seperti ini aja sudah bisa membuat desain dengan cukup baik, cukup eye catching. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mudah bukan? Ya. Sip. Lalu Keren. Kita coba ya bikin video. Nah, oke, kita akan coba nih buat video teman-teman. Bisa gimana Mas? Cara upload, cara save itu gimana? Oke. Nah, benar, untung diingetin. Makasih Pak Joni. Nah, kalau untuk cara save ataupun upload, Bapak Ibu sebenarnya saya ajarin dulu untuk save ya. Klik bagian ujung di sini, bagikan. Nah, di sini ada unduh ya bahasa Indonesianya atau download. Nah, untuk download ini kita dikasih banyak sekali pilihan. Bapak Ibu mau dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk PNG yang bergambar kualitas tinggi atau JPG, gambar dengan kualitas ya sangat baik ya, biasa aja. Lalu PDF ya. Kalau Bapak Ibu pengen nanti hasil karyanya ini dicetak nih gitu. Lalu untuk SVG ya, ini bisa buat logo biasanya atau dalam bentuk video MP3 ya, MP4 sorry. Oke. Ini contoh ya, saya akan ambil dalam bentuk JPG, lalu ukuran pikselnya kita mau ubah seperti apa? Mau yang standar aja atau mau ditambahin nih ukuran pikselnya supaya lebih benar-benar kalau di zoom itu nggak pecah misalnya. Nah, untuk rata-rata standarnya ini di angka 940 kali 748 aja piksel udah cukup bagus ya. Sudah cukup lumayan ya. Tapi kalau kita mau cetak dalam bentuk brosur ataupun dalam bentuk poster, ini kita gedein ya, minimal di 1880 kali 1,1576 piksel. Unduh seperti itu. Oke. Nanti akan masuk nih. Nah, di bagian sini akan masuk ya, bananachips.png. Kita buka. Coba ya, saya akan share screen. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya, Bapak Ibu ya. Oke. Atau Bapak Ibu mau langsung dikasih nomor telepon, boleh juga. Jadi sah-sah aja ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu praktek mau desainnya seperti apa. Yang penting kita punya ide desain, kita bisa tuangkan di dalam Canva. Ya. Oke. Lalu satu lagi ya Bapak Ibu ya, saya akan praktek tentang untuk video ya. Tapi sebelumnya saya mau infokan lagi juga kalau untuk upload gimana gitu. Kalau kita mau upload yang namanya konten-konten kita, di bagian sebelah kiri sini Bapak Ibu ada klik unggah ya, unggahan ya.
Di sini Bapak Ibu tinggal klik unggah media, nanti akan terarahkan ke komputernya ataupun ke handphonenya Bapak Ibu masing-masing ya. Misalnya pakai handphone ya udah tinggal langsung unggah aja gitu. Nah, biasanya saya menggunakan full time mengerjakan lewat laptop, yang jadi saya kumpulkan dulu ya gambar-gambarnya, lalu saya upload. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Satu lagi, kalau dalam video ya, kita pengen bikin video Facebook misalnya, ataupun video YouTube nih ya, yang lagi rame nih teman-teman nih. Video YouTube, Bapak Ibu tinggal pilih ya. Saya sarankan memang boleh juga Bapak Ibu dari kertas kosong seperti ini, ataupun Bapak Ibu pengen yang namanya buat dari template, silahkan aja. Jadi kalau pakai template ya tinggal klik ya bagian mana yang kita mau, misalnya seperti ini ya. Hasilnya kita cek dulu. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa ganti aja dari gambarnya. Kalau Bapak Ibu mau punya video juga unggah aja di sini ya. Toh. Oke. Udah ya seperti itu. Bikin 2 ya. Ini kita keluarkan. Coba kita iris aja karena warnanya nggak terlalu jelas. Ini juga pas ya, pisang juga ya. Banana, chips. Oke, kita bisa perkecil Bapak Ibu. Oke, kita perkecil. Oke, dari alam Indonesia. Oke, contohnya seperti ini. Dengan membuat seperti ini, kita sudah dapat video 5 detik. Ya, Bapak Ibu. Kalau mau dipanjangin lagi, Bapak Ibu tinggal tambah aja. Ya, tambah aja videonya. Nah, ini coba ya. Saya akan geser dulu. Oke, chips banana coklat. Lalu kalau mau ngisi suara gimana? Nah, ini kan yang paling kita hapus ya. Saya mau isi suara nih contoh. Elemen, sorry, saya harus cari dulu. Saya agak. Nah, audio ya Bapak Ibu. Ketik bagian titik 3 di sini, lainnya, lalu klik audio. Kita coba cari. Oke. Kita masukkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada suaranya pastinya. Oke, agak kesulitan saya. Harusnya bisa digeser ya, Bapak Ibu ya. Bisa ditarik ini. Coba kita cari yang lain deh. Musik yang lain. Kursornya. Nah, ini sebenarnya bisa ya Bapak Ibu ya, tinggal ditarik aja nih. Saya lagi ada masalah tentang kursornya nih. Jadi belum bisa ya. Coba kita download ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi MP4 ataupun video dari waktu 5 detik ini. Kita klik bagian unduh, lalu video MP4. Nanti Bapak Ibu akan dapat ya video dengan durasi 5 detik ya, dan bisa tayang ya di masing-masing handphonenya Bapak Ibu semua. Nah, sambil masuk proses downloadnya. Oke, masuk ya, makanan kaki 5 ini bisa diubah kok judulnya.
coba saya share screen. Saya coba share screen ya. Oke, di manakah? Oh, kita bisa lihat ya hasilnya Bapak Ibu di tampilan. Oke, tampilan. Bisa buat seperti ini di tampilan Bapak Ibu. Saya coba ulang lagi. Oke. Oke, saya coba ulang. Ini bisa ya Bapak Ibu ya tampilannya. Oh, luar. Oke. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal videonya di belakang. Ternyata. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Canva yang lainnya, Bapak Ibu, saya akan jelaskan Canva anniversary kita ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat video, di mana videonya untuk pernikahan ya, untuk ulang tahun. Di sini sudah ada template-nya, sudah ada yang namanya desainnya. Bapak Ibu tinggal klik akses template-nya, lalu akan diarahkan ke Canva. Begitu simpelnya. Oke. Ini tunggu dibuka, tunggu terbuka semua. Lalu ada Canva microblog Instagram. Nah, teman-teman pernah melihat nggak ada yang namanya postingan di Instagram, tapi tulisannya itu cuma sepenggal. Nih ya, saya coba contoh. Oke, gunakan template. Bapak Ibu sudah langsung ya. Nah, di sini. Nah, ini sepotong seperti ini. Sepotong cuma di bagian satu, strategi menaikkan penjualan di masa pandemi. Ada nggak, pernah nggak yang Bapak Ibu ngerasa nih gitu, kok ada sih postingan yang cuma satu dan akhirnya kita termotivasi untuk ngegeser ke postingan selanjutnya. Nah, itu sering sekali ya, contoh nih. Saya ada beberapa, mungkin Bapak Ibu kenal ya. Ada yang namanya Rico Huang. Nah, ini juga sering ya buat konten carousel, di mana kontennya itu nggak langsung satu, tapi beberapa. Nah, ini contoh nih. Ini contoh konten carouselnya dia. Ya, sarjana dari biaya hasil yang tidak pantas menghina kuliah yang biaya orang tua. Dan dia sering juga ada banyak kok di bawah-bawahnya. Ya, jadi ada digeser seperti itu. Nah, itu adalah untuk psikologi Bapak Ibu ya, untuk psikologi kita terbawa dalam tulisan ataupun story yang ditampilkan di Canva. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis aja ya, lalu ubah-ubah ya yang ada di dalam sini mau seperti apa. Ya, jadi lebih simple Bapak Ibu. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contoh yang akan praktekkan seperti ini. Dan nanti di sini akan ada tulisan-tulisan selanjutnya. Nah, gitu ya. Mungkin ini agak panjang ya bahasan ini, tapi tenang aja. Kalau untuk cara menggunakan dari beberapa konten yang saya dan tim buat, teman-teman nggak usah khawatir karena memang sudah ada tutorialnya nih. Cara editing image ya, editing text,
Lalu di bagian sini juga ada edit produk microblog kit. Di sini sudah ada ya, sudah lengkap untuk cara penggunaannya. Lalu cara penggunaan dari Canva Biolink, di sini teman-teman juga bisa ya. Di sini sudah ada tutorialnya, edit produk Biolink, download hasil desain ya, grouping ataupun layering, kita ubah background ya, ruler, margin dan sebagainya. Sebenarnya sudah ditaruh ya. Dan terakhir untuk Canva vendor, Bapak Ibu, saya jelaskan. Mungkin teman-teman masih agak bingung nih, gimana caranya kalau memang untuk dapat model ya. Kalau kita punya produk butuh model ya, butuh model. Nah, ini ada model-model yang memang umum yang bisa digunakan ya. Sini kita bisa klik desain promosi ya, akses desain promosi. Gunakan template. Lalu Bapak Ibu bisa nih ya, di sini tulis ataupun input dari produknya apa. Coba. Kalau untuk oke, landing page image. Ini ya yang untuk modelnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk model-model ini bisa digunakan bebas, yang tidak kena copyright ataupun nggak kena problem. Kan kadang-kadang jangan salah ya Bapak Ibu ya, kita nggak boleh ngambil model-model ataupun orang-orang yang sifatnya public figure terkenal gitu. Nah, ini yang umum digunakan dan di pasaran bisa digunakan model-model ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini ada model-model ini yang bisa untuk digunakan untuk desain Canva-nya Bapak Ibu semua. Oke, lalu juga ada desain testimoni. Bapak Ibu bisa gunakan testimoni ya. Membuat testimoni itu sudah ada template-nya. Nah, jadi tinggal ada nih testimoninya sudah ada di sini, tinggal dimasukkan aja. Atau ya. Saya punya testimoni yang tadi di depan. Oke, yang closing ini ya Bapak Ibu ya, contoh. Nah, ini ada nih. Tinggal tempel testimoninya apa, diubah, lalu tinggal Bapak Ibu download. Selesai ya. Kalau untuk download di bagian unduh, lalu halaman berapa yang memang mau di-download ya. Halaman nomor berapa yang mau di-download, ini halaman nomor 4, berarti centang aja yang 4. Oke. Selesai, unduh, sampai begitu. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah ada ya untuk kelas-kelasnya, untuk desain-desain template-nya. Bapak Ibu, memang saya ingin untuk UMKM ini bisa menggunakan ya, untuk dari desain Canva Anniversary, desain Canva microblog Instagram, Biolink, dan Canva vendor ini bisa digunakan semua. Nah, teman-teman nanti bisa ya untuk mendapatkan akses itu semua, mungkin setelah ini, di mana nanti ada ya teman-teman boleh ya untuk promo BUMDES ini saya akan infokan kalau memang Canva Pro yang saya punya, untuk teman-teman bisa dapat Canva Pro-nya itu untuk akhir sampai Desember 2022 ya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan Canva Pro. Dan terakhir dari saya ya, Bapak Ibu silakan kalau mau ya untuk berkomunikasi lebih intens mengenai desain, karena materi desain kalau kita buat Bapak Ibu ya, sekarang ini mungkin bisa lama nih gitu, karena kita harus nyiapin kontennya, nyiapin idenya dan sebagainya ya. Kita juga harus siapin itu semua sampai terbentuknya suatu desain yang diinginkan dan eye catching, sehingga prospek kedepannya Bapak Ibu bisa ya closing rate-nya lebih tinggi. Oke, itu aja dari saya. Silakan Bapak Ibu ya untuk menjaga pertemanan, di screenshot di bagian ini dan tanya-tanyakan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fakri mau nanya nih, mau nanya. Silakan. Oke, coba gini, saya kesulitan ya tentang logo Pos Indonesia itu kan ada box ya, logonya logo burung. Pada saat mau dipindahkan ke Canva itu warna backgroundnya masih ada gitu. Bisa di ini nggak, cuman logo-logonya aja yang masuk ke
dalam Canva-nya. Kita tes ya Pak ya. Oke, coba tadi logo Pos Indonesia. Ditempel di ujungnya gitu. Pos Indonesia. Oke, nah diambil salah satunya. Ini Pak, yang ini. Ya, betul. Yang Coba. ini burungnya aja berarti. Nah, burungnya aja. Gimana caranya? Oke. Kalau mau diambil burungnya aja, memang bukan pakai Canva Pak, pakai sistem cropping di Photoshop saya biasanya. Ya. Oh. Jadi dari Canva itu kalau urusan cropping ya, urusan menghapus bagian lain itu adanya di Photoshop ya. Jadi Canva itu sudah bagian ketahapan lebih lanjutnya Pak Joni. Jadi untuk desain template background dan sebagainya. Tapi kalau untuk memotong bagian-bagian yang sudah ada, yaitu untuk di aplikasi lain ya. Jadi kalau untuk burungnya doang, begitu Pak Joni. Jadi nggak dapat ya. Nggak ada itu ya, nggak ada untuk crop ya. Satu lagi Mas Fajri terkait sama musik. Suara musik untuk lagu-lagu, kalau buat konten itu kan kita template-nya ada 5 gitu, kita gabungkan satu lagu gitu. Sorry Pak, diulang Pak. Tadi suaranya bentrok. Ada template, kita ada beberapa halaman ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian kita ingin ambil lagu dari Google gitu, lagu-lagu yang lagi tren misalnya, lagi viral, sehingga bisa dipakai untuk mengisi suara di template itu. Selain informasi yang di Canva tersebut kan ada unggahan musik gitu ya, tapi kita ambil dari yang lain. Oke. Sorry, jelas ya suaranya Pak ya? Nah, kalau kita mau ambil dari musik yang memang sudah ada di luaran sana, ya, tapi di bagian sini ya, kita coba cek di bagian audio. Oke, sorry, ini harusnya kita cek yang video ya, yang video. Coba kita lihat dulu karena terlalu banyak buka. Oke, ini. Oke. Oh, itu musiknya ya. Kalau kita mau cek video ya, di bagian video sini ya, di audio tadi sudah ada. Nah, sepertinya kalau untuk video memang audio kita memang sudah disediakan aja oleh pihak Canva. Ya, tapi kalau kita mau unggah ya, unggah di sini ya. Itu bisa Bapak untuk unggah MP3-nya ya. Unggah MP3, tapi memang yang sudah jadi. Tapi kemungkinan bakal satu slide itu satu suara ya. Jadi di ke depan itu nggak bisa nyambung. Tapi beda kalau kita menggunakan fitur Canva yang ada di sini audio ya. Kita pakai yang ini ya. Oke. Nah, ini coba kita dengarkan. Nah, itu bisa langsung panjang berkesinambungan karena kita bisa tarik nih. Misalnya kita punya konten lain. Ya, jadi memang kalau untuk video lain ya, gambar musik lain itu kalau videonya itu kepotong-potong bakal kalau kita import dari luar. Tapi kalau kita ambil dari audio yang ada di Canva ini memang terbatas ya. Itu bisa berkesinambungan karena kan kalau akustik itu ataupun enggak untuk musik itu kan kesinambungan Pak ya, ini itu bisa kalau memang kita
mau pakai yang ada di sini gitu. Cuman kalau memang pakai yang ada di laptop kita itu kemungkinan akan terpotong-potong begitu Pak. Ada kesulitan laporan. Pak Fajri boleh tanya, Pak? Pak Fajri boleh tanya, Pak? Halaman inti ya, tadi dikeluarkan. Silakan Pak. Yang lain coba di unmute atau ininya. Halo Pak Fajri. Ya, halo Pak. Mas Fajri ya, mohon itu nomor yang Bapak cantumkan di layar tadi itu nggak ada ini ya, nggak ada WA-nya ya Pak? Oh. Nomor telepon takon. Dia Marta Lele juga. Saya lanjut Pak di sini ya, 0818. Oke, di sini Pak ya, saya tulis di kolom komentar lebih jelas, pasti ada WhatsApp-nya. Yang di mana Pak cantumkannya Pak? Mohon maaf. Oh, oke. Nah teman-teman boleh nggak? Nah ini 0818 0616 7762. Iya udah Pak, itu belum masuk WA-nya. Apa memang belum aktif atau gimana? Mohon maaf. Ada WA. Ya nanti ada boleh. Ya, oke. Saya juga ada di grup. Siap. Iya. Siapa satu lagi Pak. Kalau seandainya saya kan ini Pak akademisi Pak. Barangkali saya untuk mengajak mahasiswa saya untuk belajar desain dari Bapak yang selama ini mungkin mereka belum pernah mendapatkan, karena kami bukan kampus di bidang informatika Pak, mohon maaf. Seandainya saya panggil Bapak berkenan nggak Pak? Mohon maaf. Nanti saya lanjut di WA aja. Berkenan. Lanjut Japri lewat WhatsApp ya Pak, dan saya juga akan lihat saya punya dulu. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fajri, ada yang Pak Joni ada yang bertanya nih di Mbak Santi Miradewi. Silakan dinyalakan videonya Mbak Santi. Silakan. Boleh saya kasih informasi dulu ya buat teman-teman semua ya. Bu Mira, Santi, silahkan open video dan mute unmute dulu untuk dibuka. Nah untuk teman-teman di Canva Pro ini khusus BUMDes, sebenarnya saya punya promo khusus banget. Karena teman-teman yang ada di sini kalau mau update Canva Pro daripada harus bayar 700.000 hanya di BUMDes ini, teman-teman cuma hanya mengeluarkan 50.000 bisa dapat Canva Pro selama 1 tahun sampai akhir Desember 2022. Itu ya, jadi memang benar-benar murah sekali. Ya, kalau mau ya, kalau emang mau yang versi biasa silahkan. Cuman kalau emang mau versi Pro, teman-teman hanya dengan harga 50.000 ya. Karena saya punya kuota cukup banyak ya, teman-teman bisa ikut di grup Canva Pro saya. Ayo dimanfaatkan kesempatannya. Nah, yang kepingin. Ayo. Nanti caranya gimana, kontak ke Mas Fajri atau ke Pak Joni? Boleh, dua-duanya boleh. Dua-duanya ya, ayo silakan. Boleh, ke Mas Fajri boleh. Dulu ya, teman-teman bisa aktif dulu, nggak usah nerima dulu juga nggak masalah ya. Teman-teman mau aktif dulu, nanti bayarnya belakangan juga monggo ya. Jadi kita kasih akses aktif dulu. Oh udah aktif Mas, udah bisa Canva Pro-nya nih, oke lah gitu, nggak masalah. Mantap. Oke, silakan Mbak Santi, ada yang mau ditanya apa Mbak? Silakan. Punten ya Pak, bukan bertanya sih. Ini tadi sebenarnya mau nambahin yang tadi yang Bapaknya bertanya apa untuk background apa namanya tuh supaya transparan. Kalau misalnya logo itu supaya backgroundnya transparan itu bisa dicari di Google. Misal logo Pos Indonesia PNG, pakai PNG atau pakai vektor. Itu biasanya hasilnya logonya itu sudah transparan. Kalaupun misalnya belum transparan, ya pakai, kalau saya sih biasanya suka pakai HP, namanya tuh background
eraser itu namanya. Itu cuma itu aja sih Pak tadi. Mau nambah. Keren. Makasih Bu Santi. Ya, gitu. Nanti di-share di grup dong, di grup. Iya Pak, nanti di-share di grup Ya, juga. oke. Itu saling berbagi, keren. Wah, mantap, mantap. Terima kasih Mbak Santi. Ya, sama-sama ya. Ayo rekan-rekan yang lain, mumpung masih ada expertnya nih, Mas Fazri, yang ingin belajar lebih jauh mengenai desain, karena saya yakin teman-teman BUMDes ini UMKM-nya punya produk yang hebat-hebat. Nah, gimana caranya untuk memasarkan produk itu? Karena sekarang seperti yang tadi istilahnya Mas Fazri itu saya suka. Kalau kita lewat tukang bakery, tukang roti, itu udah langsung kecium ya aroma rotinya. Betul. Gimana caranya rekan-rekan ini jualan roti tapi lewat digital supaya kecium bau rotinya? Buat seluruh masyarakat Indonesia, soalnya target digital itu luas. Gitu. Nah, salah satu caranya makanya kita mengundang salah satu expert di Canva, Mas Fazri, untuk sharing ilmunya bagaimana mendesain produk label atau jualannya Bapak Ibu, posting di Facebook, di Shopee, di Tokopedia, dan semua platform digital. Ayo silakan. Ya, untuk keperluan desain, silakan teman-teman ditanyakan aja. Pasti saya yakin nih gitu. Kalau desainnya UMKM Indonesia bagus ataupun lebih ya naik kelas, kita juga nggak lebih pede bersaing di mata internasional, kurang lebih kayak gitu ya. Betul banget Mas Fazri. Itu bagus-bagus gitu. Cuman ada nih yang sampai kita lagi memulai tahapan sampai di tahap itu begitu. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Mas. Yes. Oke. Iya, betul. Menyambung tadi, untuk yang daftar pro, apa aja yang data dibutuhkan, Mas? Nama sama email aja, teman-teman. Ya, nama dan email. Ini jujur bukan ini ya, bukan cari penghasilan di sini, 50.000 doang. Cuman ini saya mau share gitu dengan akses yang saya punya, dan saya menganggap teman-teman bisa dapat akses lebih murah lagi. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus bayar lebih mahal? 700.000 juga gitu. Ayo, silakan. Oke, Mas Fadil, luar biasa. Content is the king. Jadi kita harus kuasai konten, gimana berplayer, gimana buat konten-konten itu di Instagram. Tadi ada konten Canva yang terkait dengan Biolink atau landing page mini ya, untuk kita menjual produk-produk di UMKM, BUMDes maupun di koperasi. Bahkan di agen pos bisa juga buat IG, betul, nama Facebooknya, nama YouTube-nya, atau nama WA-nya gitu ya, atau nomor WA-nya langsung di Bitly, langsung ke situ. Tapi kalau untuk Canva yang tadi Biolink itu, Mas Fajri, satu lembar aja ya, tidak ada lembar kedua. Kalau Canva Biolink, saat klik langsung kayak ibaratnya tampilan website gitu loh Pak. Jadi kita nggak perlu bikin website seperti beli hosting dulu, beli domain dulu. Dengan Canva Biolink itu udah all in lengkap, Bapak Ibu bisa bisa akses di situ, template-nya sudah disediakan. Tampilannya juga lebih profesional, nggak kalah juga tuh kayak artis Selena Gomez yang tadi saya tampilkan. Oke. Nah, itu juga dapat ide nih Pak John, untuk teman-teman agen pos. Ayo buat video singkat dari menggunakan Canva, lalu bisa diupload di Instagram, di Facebooknya ya. Betul. Bagaimana tampilan kantor pos teman-teman, terus pelayanannya. Nah, itu deh, mantep nih. Ya. Lagi pula bisa dipakai untuk buat pick up kiriman di WhatsApp gitu ya. Tadi Mas Fajri, tadi saya belum dengar itu, kalau di link itu hanya satu lembar ya, di landing page di Biolink tadi itu diarahkan ke satu lembar ya, tidak ada lembar kedua, karena template-nya sudah Canva ya. Iya betul, satu lembar Pak. Iya. Satu lembar aja. Tapi kalau mau panjang, mau lebih banyak, ada di di bawahnya kurang lebih gitu. Oke. Itu Berarti scroll ya. Iya, scroll, betul. Sip. Mantap. Gimana Pak ini? Satu sebelum kita ke IAK, ini ada nanya Mas dari Mas Arta Prasasti.
setelah daftar itu kan sampai Desember. Nah, setelah Desember apa bakal kena biaya lagi? Ya, betul, Mas Arta. Jadi sampai Desember kan juga masih agak lama ya kita ya, kurang lebih 8 bulan lagi ya. Jadi 8 bulan lagi ke depan baru kena biaya lagi gitu. Dan biayanya boleh teman-teman mau yang langsung ke Canva langsung yang 700.000 atau mau sama saya lagi gitu loh ya. Jadi itu cuma 1 tahun sekali, makanya saat Januari langsung berpanjang, nah kan jadi durasinya benar-benar 12 bulan begitu. Oke. Jadi yang mau perpanjang nanti langsung perpanjang ke Mas Fazri lagi, bayar 50.000 lagi gitu ya Mas? Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, siap. Gitu, Kalau sebelum ada kenaikan ya. Mas Warji, untuk tema kita nih menarik nih tentang konten. Tapi ada tema juga nanti bagaimana mendesain landing page pakai hosting ya. Kayaknya tema ini bisa untuk di bulan depan ya, Mas Fajri. Kira-kira bisa tersedia ya? Boleh Pak. Jadi saya memang selain di Canva ini, memang sebenarnya saya lebih banyak di website memang. Kalau itu, kalau dalam bulan depan. Jadi teman-teman nanti juga gimana sih cara bikin website mulai dari awal, dan kita yang memang masih belum pede gitu, skill saya masih baru Mas gitu. Terus saya belum bisa nih gitu, bisa tampilan lebih bagus. Nah tenang aja, nanti saya punya contoh desain template yang teman-teman bisa gunakan. Saya dan tim sudah bikin, entah itu dari usaha makanan, usaha agent travel, usaha pakaian anak dan sebagainya, itu kosmetik ya, apalagi furniture dan sebagainya itu udah ada. Jadi udah ada 180 usaha untuk website itu yang saya dan tim sudah buat. Jadi teman-teman bisa mencontoh, oh kalau memang usaha furniture saya pengen buka contohnya seperti ini ya gitu. Tinggal berkreasi aja lebih jauh di dalam. Begitu Pak. Oke, keren. Ada pertanyaan lagi Pak? Ada nih 2 nih, perbedaan yang kalau pakai di HP sama di laptop gitu Mas. Sama untuk Canva Bioling apakah harus pakai yang Pro atau bisa pakai yang biasa Mas Fazri? Kalau yang satu dulu ya, perbedaan di laptop sama di mana? Di handphone, sebenarnya kalau teman-teman mau hasil maksimal, saran saya memang di laptop ya. Cuman kalau memang teman-teman sudah punya skill di handphonenya, kadang-kadang saya juga punya teman nih Pak, dia malah desain di handphonenya itu bagus juga gitu ya, karena memang dia sudah siapkan tentang template-nya, saya juga sudah siapkan tentang Canva Pro-nya, jadi lebih kelihatan bagus. Itu semua bisa diakali, tergantung kita itu mau lebih nyaman di mana gitu. Kadang-kadang kalau saya bilang di laptop ya karena saya sendiri sehari-hari di laptop gitu. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu semua lebih cenderung ke handphone, ya sudah gitu. Itu juga bisa kok gitu. Jadi lebih bagus gitu. Jadi bagus juga model desainnya. Begitu. Lalu yang kedua, kalau untuk Canva Anniversary, Canva Bioling, Canva Microblog Instagram, itu teman-teman di sini ya nggak perlu pakai Canva Pro, bisa pakai Canva biasa juga bisa ya. Nah itu bisa. Jadi Canva Pro itu cuma layanan kalau teman-teman mau punya background yang lebih bagus, punya desain yang background belakang yang lebih menarik, dan kumpulan-kumpulan hasil karya pilihan Canva itu sudah ada di situ gitu. Lebih banyak template-nya gitu ya Mas? Iya, lebih banyak template-nya, nggak dibatasi Pak gitu. Jadi kita udah bebas tuh pakai yang ada di situ semua. Lebih bagus lagi dalam berkreasi ya. Oke. Masih ada sisa waktu nih untuk teman-teman baik yang mau bertanya mengenai keagenan pos. Agen pos nanya nih. Ada Bos Van Handy ini ternyata nih. Mana orangnya nih? Mana nih? Orangnya? Tolong di tag dulu Pak. Baru tadi kita nampilin video beliau nih. Ini anak muda milenial nih yang di Bali tadi pagi kita tampilin. Silakan Bro Hendy. Pak Riki, apa kabar? Baik. Mana nih? Baik. Gimana? Ngetek dulu.
Maaf nih lagi di jalan nih karena apa namanya materinya menarik, jadi saya paksain untuk ikut ini Pak Joni. Jadi Siap, mantap. Canva sendiri saya baru minggu lalu sih kenalnya gitu. Terus saya sempat ngintip-ngintip sedikit fitur-fiturnya itu memang menarik sekali ya. Sebelumnya saya setuju sama Mas Fajri tadi. Saya kalau bikin konten tuh biasanya pakai aplikasi-aplikasi yang berat ya kayak Photoshop, terus Corel Draw itu memang makan waktu dan prosesnya lumayan lah seperti itu. Dan Canva ini sebenarnya sangat membantu. Nah mungkin pertanyaan saya tuh seperti ini. Saya juga salah satu pecinta konten ya gitu ya, walaupun nggak expert banget. Cuman yang menjadi menarik perhatian saya tuh gimana konten yang kita buat itu bisa yang persis yang ditanyakan sama Pak Riki itu. Jadi kalau misalnya penjual roti, gimana aroma rotinya itu kecium walaupun hanya di sosial media seperti itu. Nah kita udah bikin konten yang bagus nih. Cara masarinnya itu gimana nih gitu? Biar view-nya banyak, like-nya banyak gitu ya. Bukan hanya kalau orang kan banyak tuh yang beli like gitu kan, beli follower dan segala macamnya. Nah ini kalau bisa secara alami atau ini tuh mungkin ada tips dan triknya nggak dari Mas Fajri? Seperti itu. Siap. Lagi pick up nih agen Post nih. Di belakang. Benar. Assalamualaikum. Saya mau tanya ini. Silakan Mas Fajri. Saya coba jawab dulu ya Pak ya, satu-satu. Ya. Jadi nggak apa-apa nih ya, saya jawab bagian pemasaran. Marketing. Tadi sebenarnya hari ini kan saya memang fokus di desain, tapi benar juga karena emang saya digital marketing, saya juga udah punya pengalaman dalam proses advertising, bukan cuma 1-2 juta aja, bahkan sampai ratusan juta saya udah pernah kelola. Di situ untuk bagian gimana caranya konten kita bisa dikenal di media sosial luas, banyak ya. Bapak Ibu bisa menggunakan cara organik ataupun cara berbayar. Tapi jujur, kalau saya lebih ke arah memanfaatkan search engine, di mana engine-nya Google saya gunakan, engine-nya Facebook saya gunakan, gitu. Ya mau nggak mau gitu. Kalau kita nggak bisa secara konsisten, gitu, kita nggak bisa secara full mantengin organik di sosial media kita, ya kita menggunakan search engine. Makanya perlu juga yang namanya promosi via YouTube, kadang-kadang muncul di mana tiba-tiba muncul 5 detik pertama kayak gitu. Kita juga data dari YouTube kita bisa lempar ke Facebook, data dari Facebook kita bisa alihkan ke Instagram kayak gitu kan. Jadi semuanya saling berkaitan. Jadi kemana-mana orang lain buka sosial medianya pasti kena. Itu ada yang namanya custom audience atau look like audience, di mana kita bisa menghantui bahasa marketing, digital marketingnya itu. Dia buka handphone, ada ini lagi. Dia buka Facebook, oh ada konten kita lagi. Sampai dia benar-benar aware dan pengen tahu lebih dalam, masuk website kita, akhirnya membeli produk kita. Itu yang kita bisa usahakan. Begitu Pak. Jadi memang pemanfaatan media sosial itu sangat-sangat penting. Apalagi di era sekarang, semua bersaing, bukan cuma organik aja, tapi secara pemanfaatan search engine di mana berbayar itu juga diperlukan. Begitu Pak. Siapin nih buat sesi bulan depan Mas Fajri. Ya. Halo, saya mau tanya ini Mas Fajri. Iya, silakan. Terima kasih Mas agen Post Flash. Siap Mas Fajri. Mungkin saya nanti bakal komunikasi lebih intens sama Mas Fajri karena saya tertarik sekali ya dengan informasi atau penjelasan tentang digital marketer ya seperti itu. Karena kalau situasi dan kondisi di Bali sendiri mungkin agak berbeda ya dengan di Jawa, di Jakarta, karena target pasar kita itu kan internasional. Nah di sini yang setahu saya itu kan kalau di domestik itu Shopee, Tokopedia dan segala macam. Nah kalau kita di internasional itu kan ada seperti Etsy, terus Shopify dan segala macam gitu. Nah barangkali mungkin di luar sini nanti saya bisa menjalin komunikasi lebih intens sama Mas Fajri. Mungkin ada juga jasa-jasa yang bisa saya pakai, saya gunakan seperti itu ya Pak Joni ya. Nggak apa-apa. Sukses terus nih buat beli handy. Amin, terima kasih. Mas Fajri, saya izin save kontaknya ya, nanti mungkin saya WA ya. Baik. Ya.
Ya, terima kasih banyak Pak Joni. Terima kasih Mas. Makasih Bli. Sukses akan post the flash, sukses terus. Nanya tuh satu lagi siapa? Mas, Saya mau tanya. Mas Jadi Roy. siapa yang ingin bertanya? Mas Saya, Roy. Pak. Iya. Pak Roy Kenzo, silakan Pak. Iya, saya mau tanya, bagaimana cara posting agar tertarget? Selama ini saya posting kok nggak tertarget gitu. Umpama jualan roti, postingan kita nyampe ke orang yang searching roti. Seperti itu. Caranya gimana? Ya nggak bayar. Wah, Terima kasih. itu topik buat bulan depan kayaknya nih Pak Roy ini. Itu masuk ke digital marketing nih. Kalau posting yang nggak bayar, itu kan masuknya organik Pak Roy. Iya. Kelemahan dari nggak berbayar ataupun organik ini, kita cuma bisa memperluas follower kita. Kita memperluas yang namanya pertemanan kita. Nah, kalau saya pikir jualan roti, ya semua orang pasti butuh roti gitu, suka roti gitu. Cuman kalau pasti ada yang sesuatu yang beda, misalnya durian. Kalau durian atau enggak alat susu bayi kan cuman bayi yang atau enggak ibunya yang butuh kan gitu ya. Misalnya durian, ada orang yang enggak suka durian tapi bisa kok masuk situ. Nah, supaya tertarget, biasanya Mas Roy, pemanfaatan hashtag itu penting kalau di Instagram dan Facebook. Jadi orang-orang yang mencari ya, hashtag itu kan fungsinya untuk orang-orang mencari produk itu. Jadi pemanfaatan hashtag itu penting. Nah, kalau selama ini Mas Roy kok kelihatannya jarang ya, ataupun susah ya untuk dapetin yang tertarget ya, itu memang konsekuensi dari organik. Tapi berbeda kalau memang Mas Roy sudah menggunakan sistem berbayar, karena Pak Roy sendiri kalau berbayar nggak mau gitu mendapatkan data yang tidak tertarget. Nah, itu keuntungan dari kita menggunakan search engine misalnya. Tapi kalau organik terus Pak gitu, harus upload di story-nya, upload di berandanya gitu. Perkenalkan kalau memang kita itu tukang roti gitu. Tukang roti yang memang bisa rotinya tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Yang kita bisa lakukan adalah itu. Dan paling gitu, kita nanti untuk orang-orang terdekat gitu yang bisa invite ke kita biasanya masuk ke grup. Nah, di Facebook itu misalnya ada grup Pak Roy. Grup misalnya Pak Roy tinggal di Jakarta Timur, anggaplah ya, saya asal aja nih, atau enggak tinggal di Solo gitu. Ya udah ikut grup yang ada di Solo, pertemanan itu gitu loh, orang-orang yang ada di Solo. Jadi orang-orang yang ada di tempat itu bisa membeli rotinya Pak Roy ya, dan dengan tidak keberatan tentang ongkos kirim, kurang lebih kan gitu, karena masih satu wilayah. Begitu penjelasan Pak Roy. Oke, terima kasih Pak Jeri. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Karena Pak Riki nih temanya. Ya, sudah diajarin bagaimana cara jualan digital, sudah diajarin juga bagaimana membuat desain yang bagus teman-teman, gitu ya. Sudah jualan harus punya jasa kurirnya gitu ya Pak John ya. Betul. Ya, jangan sudah jualan pusing mikirin kirimannya gitu. Nah, di sini kita bekerja sama dengan PT Pos membuka keagenan buat rekan-rekan sekalian untuk mengembangkan bisnisnya secara keseluruhan dari hulu sampai hilir. Bikin produk sendiri, jualan sendiri, kirim sendiri, untungnya semua sendiri. Double semua. Nah, saya untuk mempersingkat waktu, saya coba tampilkan, mungkin nggak semua presentasinya, saya langsung percepat karena sudah jam 12, hampir jam 12 ya. Sudah, oke. Tunggu. Bentar ya. Nah, saya percepat aja. Nah, jadi nanti rekan-rekan sekalian, kami membuka peluang, membuka kesempatan untuk membuka kantor pos cabang di tempat Bapak Ibu sekalian. Layanannya apa aja? Yang pertama nanti menerima pembayaran tagihan dari pelanggan, dari masyarakat sekitar yang mau bayar listrik, bayar telepon, bayar air, PBB, yang rutin ya.
Ya, lalu yang kedua, melayani untuk transaksi top up atau isi ulang. Beli token listrik, beli pulsa, paket data, top up OVO, top up GoPay, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, nanti menerima pengiriman surat dan paket domestik seluruh Indonesia. Karena hanya PT Pos yang bisa menjangkau seluruh Nusantara nih Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke. Karena PT Pos itu harus memiliki setidak-tidaknya 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan. Lalu yang keempat, nanti setelah Bapak Ibu menguasai pasar domestik, jualannya Bapak Ibu kami harapkan juga bisa tembus ke mancanegara. Bisa melakukan ekspor. Saat ini PT Pos sudah bekerja sama dengan lebih dari 200 negara yang tergabung dalam UPU atau UPU, United Postal Union, itu adalah organisasi kantor pos seluruh dunia dengan anggota lebih dari 200 negara sekarang. Jadi kiriman Bapak Ibu ini bisa ke semua negara di seluruh dunia. Nah, yang kelima nanti juga menjual benda-benda pos, materai, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah breakthrough atau terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos. Jadi buat teman-teman yang jualan online di Shopee, di Bukalapak, itu bisa menggunakan layanan cashless. Tidak membayar ongkos kirim lagi, nanti diselesaikan oleh PT Pos. Lalu teman-teman yang jualan di Facebook, di Instagram, di WA, ini bisa menggunakan kiriman COD, cash on delivery. Jadi nanti pembeli akan membayar harga barang dan ongkir langsung ke kurir. Nah, kenapa harus bergabung dengan DNK, dengan IAK untuk membuka franchise keagenan kantor pos? Yang pertama, kami 1 saldo itu nanti bisa digunakan untuk melakukan semua transaksi yang ada. Dari pembayaran tagihan rutin bulanan, top up isi ulang, kiriman jasa kurirnya, itu semua 1 saldo. Dan aplikasi kami juga tersedia di Android dan dalam bentuk web. Kelebihan ketiga, fee atau imbal jasa yang diterima teman-teman sekalian ini nanti diterima secara harian. Hari ini transaksi, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah, kita juga ada detail laporan, kita ada maintenance, ada support ya. Nah, ini simulasi pendapatan yang nanti diterima oleh rekan-rekan sekalian. Kita bagi menjadi 2, omset jasa kurirnya di bawah 25 juta dan di atas 25 juta. Ini sengaja yang kami tampilkan adalah simulasi untuk layanan jasa kurir saja, di luar pembayaran dan top up. Kenapa? Karena prospek kedepannya bisnis jasa kurir ini yang lebih menjanjikan nih Bapak Ibu. Karena semua masyarakat belanja secara online. Nah, kalau omset yang di atas 25 juta, Bapak Ibu sekalian akan menerima fee itu bisa sampai 20%. Dengan omset 100 juta berarti sudah mendapat fee atau imbal jasa itu sebesar 20 juta. Ada beberapa agen yang buka kantor pos ini omsetnya 1 bulan itu bisa sampai 1,5 miliar, Pak. Nah, ini adalah gambaran beberapa rekan-rekan kami yang sudah bergabung membuka kantor pos di tempatnya. Kalau kita perhatikan, papan namanya sudah bukan agen. Karena Bapak Ibu sekalian sudah menjadi rekanan ataupun mitra dari PT Pos Indonesia, berhak untuk membuka kantor pos cabang. Ada yang buka dengan laundry, terus ada yang toko kelontong, ada yang di BUMDes, kantor BUMDesnya, lalu ada yang merubah garasi. Nah, saat ini pendaftarannya tanpa biaya pendaftaran atau biaya franchise. Syaratnya yang pertama, memiliki tempat usaha. Ini harus yang representatif, tempatnya strategis, menyediakan perlengkapan,
komputer, printer, timbangan, dan lain sebagainya. Semua disediakan sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini dokumen-dokumen yang nanti dibutuhkan. KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, foto-foto tempat. Gitu ya. Nah, ini flow prosesnya. Setelah kami menerima pengajuan dari rekan-rekan sekalian, kami akan koordinasi dengan kantor pos setempat untuk survei lokasi. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan kami lanjutkan ke pos pusat, karena sekarang penerbitan izin operasionalnya ini sudah dilakukan secara terpusat. Setelah dapat izin operasional, nanti kita akan training, kemudian agen sudah siap transaksi. Nah, ini sedikit gambaran simulasi. Ada 2 orang mau kirim paket, yang satu ke ekspedisi lain, satu ke kantor pos. Nah, kenapa muncul animasi seperti ini? Karena ternyata hanya PT Pos yang bisa menjangkau seluruh Indonesia nih, Bapak Ibu. Jasa kurir yang lain hanya sanggup di kota-kota besar, gitu ya. Ketika ada kiriman yang tidak bisa dijangkau oleh jasa kurir tersebut, mereka melakukan penerusannya ke PT Pos. Jadi mereka kirim lagi ke PT Pos. Nanti PT Pos yang akan melakukan antaran. Nah, kenapa kita pakai jasa kurir yang lain? Kalau jasa kurir yang lainnya aja pakainya jasa pos. Mendingan kita langsung ke kantor pos, Bapak Ibu. Oke. Oke. Silakan buat rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, kita masih buka kesempatan 5 menit lagi sampai jam 12. Jadi buka agen pos itu juga relevan ya sama UMKM, BUMDes, koperasi. Pasti, Pak. Makanya kita bukan hanya mau teman-teman buka kantor pos, tapi kita juga mau mengembangkan ekonomi desa, Pak Joni, Mas Fazri. Halo Pak, saya mau bertanya ini. Silakan. Untuk jarak dari pos yang ini tempatnya harus di pinggir jalan atau di dalam desa? Seperti itu. Apanya, Mas? Untuk tempat posnya, Pak. Tempatnya bebas. Harus di pinggir jalan raya, kan? Di pinggir jalan raya otomatis lebih bagus. Nanti target marketnya langsung dapat. Yang poin lebih penting adalah punya tempat atau ruangan khusus yang representatif, Mas. Jadi tempatnya nggak asal-asalan, gitu. Karena sebelum-sebelumnya ada pengajuan mau ngajuinnya di ruang tamu. Iya. Jadi aktivitas antara pelanggan sama pemilik rumah ini jadi kecampur. Jadi tidak representatif gitu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, dari Pak Abdul Salam, apakah tempat boleh nyewa nggak? Boleh, Bapak. Tempat tidak harus milik pribadi, boleh nyewa, gitu ya. Silakan diajukan. Cuma nanti ketika pindah lokasi, kita harus memastikan di lokasi yang barunya itu apakah syaratnya memenuhi jarak 1 kilo dengan kantor pos existing, Pak. Maaf, Pak. Kalau sewa itu berapa lama minimal, Pak? Kita tidak tentukan sih, Pak. Gitu. Nanti ketika sewanya habis, Bapak pindah tempat, kalau jaraknya terlalu jauh, itu yang nggak boleh nanti ketika ada kompetitor, ada kantor pos dalam radius 1 kilo yang tadi, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak Diki. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari BUMDes Kertajaya nih, Pak John. Dulu BUMDes saya jadi agen pos, cuma lama tidak aktif. Sekarang dengan adanya informasi dan keistimewaan seperti ini, ingin diaktifkan lagi, gimana ya caranya? Apakah register baru lagi? Dari BUMDes Kertajaya, apakah masih ingat nomor izin operasionalnya? Kami sebutnya nomor dirian nih.
Nah, nanti bisa dihubungi ke saya atau ke Pak Joni, kita bisa aktifkan, kita pindahin ke undernya IAK, gitu ya. Kita bisa aktifin lagi kalau memang sudah tidak aktif, itu nanti pengajuan baru aja Pak, kita bantu. Pengajuan baru aja Pak, bagus. Pengajuan baru aja ya. Oke, siap. Biar nggak ribet, pengajuan baru aja dari BUMDes Kertajaya, silakan bisa menghubungi saya atau ke Pak Joni. Lalu dari Pak Wahyu Hidayat, bagaimana menentukan jarak lokasi? Apakah minimal 1 km dari jarak agen pos terdekat? Ya, jaraknya harus di atas 1 kilo ya Pak. Minimum 1 kilo. Cara menentukannya bisa lewat Google Maps sebenarnya Pak. Dari titiknya Bapak ke titiknya agen itu berapa meter radiusnya. Gitu Pak. Oke, dari agen Pilar Bumi. Nah ini agennya Bang Erwin nih, Pak Joni. Oh iya. Di Medan. Ada bertanya, untuk agen baru yang masih minim orderan atau MLO, akumulasi fee kurirnya bagaimana? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, agen Pilar Bumi, bahwa fee yang diterima itu masuk ke saldo deposit setiap hari, Mas. Jadi hari ini transaksi, besok langsung bertambah saldonya. Nah, dari Pak Sumarno, silakan nanti japri ke saya atau japri ke Pak Joni, Pak, untuk pengajuan nanti kami kirimkan formulirnya. Atau nanti di WA Group kita share formulirnya. Oke, buat rekan-rekan sekalian juga silakan gabung di WA Group yang sudah dibuat oleh Pak Joni, gitu ya. Nanti di sana kita akan share juga materi bahan presentasi dari Mas Fazri, lalu link untuk rekaman YouTube, gitu ya, maupun informasi-informasi lainnya. Nanti silakan bergabung. Oke. Nah, tadi menyangkut kesempatan dari Mas Fazri juga buat rekan-rekan sekalian yang ingin menggunakan Canva Pro, silakan kirimkan nama dan alamat email ke WA Group, gitu ya. Ke WA saya, Pak. Kenapa? Ke WA saya. Oh, oke. Boleh. Mau ke WA Mas Fazri langsung atau di WA Group, kita coba kumpulin. Saya juga boleh. Saya juga boleh nanti saya kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Sumarno, apakah ada ukuran minimal ruangan kantornya? Ruangannya sih tidak ditentukan besarannya, Pak, tapi setidak-tidaknya bisa memuat ke meja untuk menempatkan komputer, printer, timbangan, serta nanti untuk mengamankan paket-paket dari pelanggan, Pak. Kayak tadi di gambar ada agen kami yang menggunakan garasinya, dirubah fungsinya. Itu sudah cukup, dan lebih enak kalau ada kursi tunggu buat pelanggan. Karena mungkin untuk transaksi kurir tidak seperti orang beli pulsa yang cepat ya Pak. Transaksi kurir kan harus paket itu ditimbang dulu, lalu ada entry data pengirim, entry data penerima, terus kirimannya, data-data kiriman. Jadi sedikit makan waktu. Kalau ada antrian kan kasihan pelanggan yang berdiri. Mungkin bisa disediakan kursi tunggu gitu. Oke. Bagi teman-teman yang ingin masuk jadi agen pos, silakan bergabung di grup WA. Nanti silakan bertanya lagi kepada saya sama Pak Riki, itu juga ada. Nanti kita masih welcome kok, masih ada minggu depan juga, dan minggu-minggu lagi, dan bulan-bulan depan kita masih mengadakan kegiatan BUMDes Talk ini. Sekali lagi mungkin kita mau foto bersama, Mas Pak. Oke, siap. Ayo silakan dinyalakan kameranya, teman-teman. Silakan dinyalakan sampai saya siapkan dulu.
Oke, terima kasih banyak ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Semangat Next semua. time buat UMKM kita harus lebih maju. betul. Minta maaf ada acara ini. Hanya bisa bisa diimplementasi, dicoba. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Ini ada 3 slide, gitu ya. Oke, kita nggak tahu yang mana. Tolong standby aja. Silakan dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar. Saya save dulu. Nggak tahu yang mana. Mohon jangan dinyalakan mic-nya supaya tidak bergeser posisinya. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya save. Tunggu ya. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak John. Oke, makasih banyak. Alhamdulillah sampai bertambah 15 menit ke depan dari schedule acara ini hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fajri atas waktu dan luang waktunya dan ilmunya kepada kita memberikan ilmu tentang Canva. Juga kami memohon bila di bulan depan, di next time, kalau ada materi-materi lain, kita minta Mas Fajri dia untuk memberi materi kepada kami semua. Juga kepada Pak Riki, terima kasih juga dari fasilitas linknya ini, juga fasilitas ilmunya tentang kita bisa berbagi teman-teman para peserta di sini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta, para BUMDes, koperasi, mahasiswa dari Sabang sampai Merauke dan bahkan dosen juga. Kemudian ada Ibu Heni, kuasa dari Dinas Pemadam Desa di Provinsi Jawa Barat, teman-teman di provinsi maupun di kantor pusat. Kalau ada Pak Yasin mungkin di sini mungkin gabung. Selamat, terima kasih atas pengawalannya. Dan sesi ini akan berakhir di sini dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Dari di awal ada jaringan kurang bagus dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sartono juga terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih, Pak. Oh, ada Pak Sartono. Apa kabar Pak Sartono? Wah, rajin juga nih beliau nih Pak John. Manajer penjualan di regional 3. Saya berkonten, gitu, saya buat sendiri dari Mas memberikan ilmu. Kalau saya biasanya pakai itu Mas Fajri KineMaster. Cuman tadi bagus juga tadi saya lihat Canva ya. Jadi nanti coba-coba Canva deh. Canva tuh lebih murah, lebih simple. Iya betul. Kayaknya lebih mudah juga pakainya ya. Iya, saya bisa pakai KineMaster soalnya pakai di HP iseng-iseng bikin itu konten. Betul. Okay. Cuman nanti kombinasi Canva dengan pembuatan video digabungkan gitu. Jadi kalau dari konten Canva digabungkan dalam bentuk video juga bisa di aplikasi lain gitu. Iya, betul. Ini juga bisa untuk presentasi. Gitu ya? Lihat itu ada template-template, wah ini bisa untuk bahan materi presentasi saya juga nih. Ada presentasi dibuat Canva, Mas Fajri pakai Canva buat presentasinya itu. Iya, ini saya juga pakai Canva. Bisa. Bukan PPT doang. Mantap. Oke, kita akhiri Zoom siang hari ini. Terima kasih buat Mas Fajri, Pak Joni, Pak Sartono yang sudah mendampingi semua rekan-rekan sekalian. Kita akhiri. Selamat siang.